Definisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, ataupun padatan yang harus disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui membran mukosa. Sediaan steril dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan zat obat dan pembawanya. Yang pertama, larutan sejati dengan pembawa air, larutan sejati dengan pembawa minyak, larutan sejati dengan pembawa campuran, suspensi steril dengan pembawa air, suspensi steril dengan pembawa minyak, emulsi steril umumnya LVP, dan serbuk kering atau injeksi terrekonstitusi. Pembuatan sediaan injeksi, baik pada ampul maupun vial, itu membutuhkan penambahan volume untuk mencegah terjadinya pengurangan volume cairan, di mana persamaan untuk ampul adalah V sama dengan N+2 dikali V aksen, persamaan untuk vial adalah V sama dengan V aksen ditambah A dikali N, di mana V sama dengan volume akhir yang dibuat, V aksen adalah volume yang tertera di dalam tiket, A adalah volume penambahan berdasarkan Farmakope Indonesia, dan N adalah jumlah ampul yang diminta. Perhitungan tonisitas. Sebelum dilakukan perhitungan tonisitas, diperlukan terlebih dahulu perhitungan osmolaritas. Osmolaritas atau mosmol per liter itu rumusnya berat zat dalam satuan gram per liter dibagi berat molekul dalam satuan gram dikali jumlah spesies dikali 1000. Selanjutnya dilakukan perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama ada metode krioskopik atau metode penurunan titik beku. Yang kedua ada metode equivalence NaCl. Yang ketiga ada metode White-Vincent. Yang keempat ada metode Spross. Dan yang kelima ada metode faktor disosiasi. Yang pertama ada metode krioskopik atau penurunan titik beku. Rumusnya itu adalah delta TF sama dengan LISO dikali gram per BM atau berat molekul dikali 1000 per volume. Jika total dari sediaan zat kita itu menghasilkan nilai positif, maka menandakan sediaan kita itu adalah hipotonis. Apabila hipotonis, maka kita perlu penambahan NaCl dengan rumus konversi dari 0,9% NaCl, sehingga didapatkan NaCl yang perlu ditambahkan. Apabila hasil dari total zat kita itu adalah negatif, maka itu menandakan sediaan kita itu bersifat hipertonis. Nah, apabila hipertonis tidak perlu penambahan NaCl, tetapi perlu juga dikonversikan ke dalam 0,9% untuk mengetahui berapa NaCl yang kira-kira berlebih. Selanjutnya yang kedua, itu adalah metode equivalensi NaCl. Metode equivalensi NaCl itu rumusnya E sama dengan 17 per BM dikali persen bahan. Nah, total dari semua zatnya ini juga perlu dikonversikan ke dalam 0,9% untuk mengetahui berapa gram yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah metode White-Vincent. Metode White-Vincent itu dengan fokusnya itu ke volume. Nah, rumusnya itu dengan sama, kayak konversi 0,9% dikali gram per volume yang kita butuhkan. Terus, yang keempat, itu adalah metode Spross. Metode Spross itu rumusnya delta TF sama dengan LISO dikali 0,3 dibagi BM atau berat molekul dikali 1000 per volume. Nah, delta TF dari NaCl itu kan 0,52. Terus 0,3 itu didapat dari ketetapan dari NaCl. Sehingga selanjutnya, totalnya itu dikonversikan ke dalam 0,9% NaCl untuk dapatkan gram yang diperlukan. Yang kelima, itu ada faktor disosiasi. Metode faktor disosiasi itu rumusnya XH sama dengan MH dibagi FH dikali 0,28 dikurang FA per MA dikali XA ditambah FN per MN dikali XN, di mana XH itu adalah jumlah zat yang perlu diisotoniskan. Kalau MH itu adalah berat molekul dari NaCl, yaitu sebesar 58,5. Sedangkan FH itu adalah faktor disosiasi dari NaCl, yaitu sebesar 1,8. Selanjutnya ada FA. FA itu adalah faktor disosiasi dari jumlah zat yang dari sediaan kita. Sedangkan kalau yang MA itu adalah berat molekul dari suatu zat kita. Terus kalau XA itu adalah kadar atau gram atau per liter dari zat yang kita dalam sediaan. Sehingga diperlukan juga konversi 0,9%, sehingga didapatkan gram yang dibutuhkan. Fungsi DAPAR. Fungsi DAPAR diantaranya yaitu untuk meningkatkan stabilitas obat, untuk mengurangi rasa nyeri dan iritasi, untuk mempertahankan pH larutan, untuk menghambat pertumbuhan bakteri, dan untuk meningkatkan aktivitas fisiologis obat. Ampul. Ampul itu adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing atau leher dan bidang dasar datar. Ukuran nominal ampul itu adalah 1, 2, 5, 10, 20, 25, atau 30 mili.
Ampul itu adalah wadah takaran tunggal atau single dose. Oleh karena itu, total jumlah cairannya ditentukan pemakaian untuk 1 kali pemakaian untuk 1 kali injeksi. Berdasarkan peraturan, ampul terbuat dari bahan gelas yang tidak berwarna. Namun, untuk obat yang peka terhadap cahaya dapat digunakan dari bahan gelas yang berwarna coklat tua. Ada 2 cara penutupan sediaan ampul. Pertama, tarik putus. Teknik ini dilakukan dengan cara leher ampul dipanaskan sampai meleleh dan dapat dibentuk. Kemudian bagian atas dari leher ampul ditarik dari bagian badan ampul hingga putus. Kedua, tutup ujung. Teknik ini dilakukan dengan cara leher ampul diputar dan bagian puncak dari leher ampul dipanaskan sampai leher ampul dapat menutup pada saat pendinginan. Vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan untuk dosis ganda. Pada umumnya, bentuk vial atau flakon dapat menampung volume sebesar 2-20 ml, sedangkan untuk botol atau cup dapat menampung volume sebesar 50-1000 ml. Tutup vial itu terbuat dari karet yang biasanya berasal dari karet alam, silikon, neopren, atau isopren. Botol ini dibuat dari sejenis logam yang dapat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk menghisap cairan injeksi. Hal yang perlu diperhatikan untuk sediaan injeksi dalam wadah vial, pertama perlu pengawet karena pemakaiannya berulang. Kedua, tidak perlu isotonis kecuali untuk subkutan dan intravena. Ketiga, perlu dapar yang sesuai dengan pH stabilitasnya. Keempat, zat pengawet kecuali dinyatakan lain adalah zat pengawet yang cocok yang dapat ditambahkan ke dalam injeksi yang diisikan dalam wadah ganda atau injeksi yang dibuat secara aseptik. Kelima, tutup vial itu menggunakan alucap atau aluminium perak yang bertuliskan atau cap nama pabrik serta terdapat security hologram 3 dimensi bentuk bulat dengan tulisan original. Syarat obat suntik antara lain yaitu tidak boleh bereaksi dengan bahan obat, harus jernih dan tidak berwarna, harus memungkinkan dilakukan pemeriksaan isi, untuk ampul kaca harus dapat melebur dan tertutup rapat, memenuhi persyaratan pemeriksaan kualitas pengemas, serta tutup dosis ganda harus memungkinkan pengambilan isi tanpa merusak tutup, serta mudah ditusuk jarum suntik dan dapat menutup kembali. Spesifikasi kemasan dan etiket untuk sediaan injeksi secara umum terbagi menjadi 2, yaitu kotak atau folding box dan etiket pada wadah primer. Pada kotak harus disertakan penggolongan obat, baik itu obat keras, narkotik, dan sebagainya, nama dagang, isi, kandungan zat aktif, dosis, indikasi, kontraindikasi, efek samping, peringatan, interaksi obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan tanggal produksi. Untuk etiket, biasanya terdapat hologram segi 4 dengan ukuran 1 cm x 1 cm dengan nama pabrik, tulisan nama dagang dengan huruf kapital dan golongan obat di bagian kanan dan kiri atas. Sediaan injeksi ini dibutuhkan eksipien. Eksipien ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menjaga kelarutan obat, yang kedua menjaga stabilitas baik secara kimia maupun fisika bahan obat, yang ketiga menjaga sterilisasi larutan terutama untuk dosis ganda, dan yang keempat mengurangi rasa nyeri dan iritasi pada saat penyuntikan.